Ya, terima kasih Pak. Kalau tensinya sudah terkontrol tanpa amlodipin, monggo dihentikan nggak apa-apa. Jadi biasanya nanti kalau saya ke sebenarnya ada alat namanya ABPM atau Ambulatory Blood Pressure Monitoring, cuma di PKU Jambi belum punya. Tapi itu alatnya mudah sekali, cuma alat tensi yang dibawa pulang. Dia ada tensi 24 jam. Nah, yang bisa kita lakukan adalah kalau misalnya Bapak punya alat tensi di rumah, itu akan memudahkan. Karena nanti biasanya saya akan minta pasien itu akan mencatat tensinya pagi sama malam atau pagi sore, waktunya nggak usah klub apa. Jadi nanti Bapak amati, misalnya coba Bapak stop amlodipinnya selama 1 minggu, kemudian ditensi pagi malam pagi malam pagi malam gitu. Bangun tidur sebelum tidur, bangun tidur sebelum tidur. Nanti dievaluasi. Kalau tensinya Bapak, misalnya Bapak sudah pola hidup sehat juga ya, jadi bukan cuma stop obat. Bapak sudah mulai makan garamnya dikurangi, makan yang asin-asin, micin-micin, kerupuk-kerupuk sudah mulai dikurangi, sudah mulai jalan, menjaga pola makan dan aktivitas, coba stop obat boleh. Jadi nanti 1 minggu Bapak coba amati, kalau misalnya tensinya di bawah 140 kan berarti sudah sesuai target, berarti tidak perlu minum obat. Itu nanti coba Bapak lanjutkan selama 1 bulan, tensinya masih sama apa enggak. Karena yang namanya hipertensi, kembali lagi hipertensi adalah salah satu faktor resiko yang dapat diubah. Jadi tidak perlu satu pasien terdiagnosis hipertensi selamanya tidak tentu seperti itu. Seumur hidup Pak ya? Jangan minum amlodipin seumur hidup Pak ya? Untuk mengatasi kolesterol, saya ada sukanya merebus terapi. Terus untuk mengatasi hipertensi, saya mengkonsumsi seledri. Itu saya praktekkan lebih dahsyat itu daripada saya minum obat. Apakah menurut kedokteran itu diizinkan? Terus yang kedua, saya kan suka bikin detox jantung. Dan seledri, dari wortel, seledri, jahe, lada hitam, jeruk peres, sama madu. Itu di jus langsung dikonsumsi. Apakah itu menurut ilmu kedokteran juga aman? Terus yang terakhir, untuk kita yang usia 60 tahun ini dok, bagaimana prosedur untuk check up jantung? Itu saja sih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sayuran-sayuran atau mungkin buah-buahan yang Ibu sampaikan tadi itu boleh dikonsumsi. Jadi dari kami itu tidak ada pembatasan, misalnya Ibu mau konsumsi seledri, Ibu mau konsumsi tadi terong, rebus terong ungu dan sebagainya, nggak apa-apa, silakan aja. Gitu. Yang penting nanti waktu diperiksa hasilnya sudah sesuai targetnya. Gitu. Tapi kalau misalnya memang belum sesuai target, berarti kan itu sudah termasuk pola hidup sehatnya Ibu. Gitu. Tapi ternyata belum sesuai target untuk kolesterolnya, sehingga masih perlu kita tambahkan pakai obat. Gitu. Dan yang perlu Ibu perhatikan juga, kalau untuk menurunkan kolesterol itu tidak cukup hanya dengan konsumsi tadi buah-buahan dan sayuran yang Ibu racik sendiri. Ibu juga perlu aktivitas fisik. Gitu. Karena semakin kita rutin berolahraga, itu nanti penggunaan kolesterolnya nanti dia juga akan meningkat, jadi malah akan kebuang, jadi malah terpakai. Jadi kalau cuma konsumsi itu aja saya rasa kurang cukup. Oh yang tadi detox jantung nggak apa-apa silakan. Kalau untuk prosedur check up jantung, sebenarnya kalau untuk prosedurnya tinggal daftar aja. Tinggal daftar, nanti ada paket-paket NC-nya atau check up jantungnya, nanti Ibu kalau BPJS nggak bisa. Ya, karena kalau BPJS itu kebetulan memang programnya hanya untuk orang sakit, itu bukan untuk orang yang tanpa keluhan. Kalau misalnya ada keluhan itu nanti bisa dipakai BPJS-nya. Cuma kalau misalnya check up itu sepertinya kalau BPJS belum bisa dipakai. Jadi medical check up itu biasanya kalau nggak umum nanti dari asuransi atau dari instansi biasanya. Tapi kalau untuk check up yang basic, bukan check up jantung, itu dari puskesmas saya rasa juga ada. Kalau cuma cek lab, ya cuma cek lab gula, kolesterol gitu-gitu kayak dari puskesmas. Cuma kan bukan check up jantung.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya dok, saya tuh dari 2007 itu sudah bypass dok. Ini kemarin itu baru diperiksa itu ada pembengkakan jantung. Bagaimana caranya supaya kita tak semakin besar gitu dok? Solusi apa yang harus saya lakukan? Itu saja dok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu operasi bypass Di Surabaya. dari Surabaya. Kalau untuk diagnosis bengkak jantung kan biasanya dilakukan ekokardiografi ya Bu ya. Kemarin itu kebetulan lagi di ronsen, baru kelihatan gitu. Kalau cuma dari ronsen itu baru pemeriksaan yang superficial, baru pemeriksaan awal untuk konfirmasi ibu sebenarnya ada bengkak jantung atau tidak bisa kalau hanya dari ronsen gitu. Jadi harus di eko dulu, harus di USG jantung dulu. Jadi nanti biar kelihatan kita ukur ukuran jantungnya ibu berapa gitu. Karena ibu dengan post bypass yang sudah lama dan kondisinya masih klinisnya baik sih ya mungkin bisa kemungkinan sih nggak bengkak juga ya Bu gitu. Jadi mungkin dipastikan dulu gitu. Kalau menurut saya perlu dipastikan dulu pakai eko. Nanti kalau misalnya memang ternyata ada perubahan ukuran jantung ibu yang sekarang dibandingkan yang eko yang terakhir atau yang dulu, ya nanti bisa kita kontrol pakai obat sama olahraga itu tadi. Jadi saya harus bagaimana dok ini? Sebenarnya kan tiap bulan di bulan Pak. Periksa sama dokter jantung. Iya. Kalau sama dokter jantung minta eko aja. Oh, minta itu gitu ya, boleh dong. Minta boleh banget. Gak apa-apa, Tanyakan tanyakan aja. Ya, makasih kan. Gak apa-apa jadi pasien kalau nanya-nanya kritis ya boleh. Dokternya malah seneng. Oh, terima kasih kan. Udah, itu juga ini. Baik. Problem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi disebutkan kalau dengan pola hidup yang sehat bisa menurunkan kolesterol, misalnya dengan makanan. Nah sekarang juga tambah olahraga ini. Sekarang itu kalau lansia itu olahraganya itu istilahnya kebanyakan hanya gerakan tangan itu, apakah itu juga bisa menurunkan kolesterol? Kalau olahraganya ibu maksud hanya menggerakkan tangan aja ya nggak termasuk. Itu bukan olahraga kardio. Olahraga kardio itu yang harus semua ototnya tuh gerak. Gitu. Makanya tadi saya bilang jalan, lari, sepeda, senam aerobik, berenang, atau mungkin jalan di kolam renang buat yang lututnya sakit gitu. Itu termasuk olahraga. Tapi kalau ibu cuma menggerakkan tangan aja ya nggak termasuk. Itu cuma menguatkan otot tangan aja. Itu cuma senam-senam pengeluaran otot atau peregangan otot. Jadi tidak termasuk. Jadi perlu ada tambahan olahraga lainnya. Dok, ini sebentar ya. Kemarin tuh di lansia itu ada gerakan ini dok. Ini katanya juga untuk jantung dilakukan 8 kali tidak. Tapi kan ya kita Terus yang berikutnya, ini termasuk gerakan untuk jantung tidak gitu ya. Terus yang berikutnya, saya memang sudah ini dok penyakit yang memalukan ya karena darah tinggi dan gula darah, katanya pola hidup yang zaman dulu dituai sekarang. Kemudian konsumsi obat juga sudah lebih dari 2 ya dok, karena sudah dari AMC itu obatnya sekian macam, yang diminum ada yang waktu suapan pertama saat makan, kemudian juga di akhir makan. Saya tuh khawatirnya gini dok, nanti ngerti-ngerti yuk jantungan gitu loh dok. Dan kadang memang kalau duduk di kursi ya acara-acara itu nanti tahu-tahu memang kakinya sedikit bengkak, tapi nanti besok pagi bangun tidur sudah kecil lagi. Nah ini apakah sudah ada itu ya dari gejala jantungnya tadi? Terus olahraganya juga yang diniatkan itu cuma karena kita sudah ikut prolanis ya, senam seminggu sekali. Terus kalau pas ingat, oh saya ini tuh gerak-gerak, ya udah paling kaki cincin-cincin atau gini-gini. Dan
itu kita memang harus meluangkan waktu. Jadi sambil masak tinggal ngosek gerak-gerak paling cuma 5 menit 10 menit. Nanti ingat lagi misalnya malam hari habis makan, wah ini sih dimakan ketoke kurang sip iki. Nah, terus jalan-jalan di dalam rumah cincin-cincin dan seterusnya. Apakah ini juga sudah merupakan gerak tubuh itu tadi, Dok? Mungkin itu saja nih. Kalau ada kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau mulai pertanyaan pertama apa? Pertanyaan pertama tadi. Oh yang gerakan. Oh iya. Maksud untuk jantung bukan. Oh. Dan karena Kalau gerakannya tidak hanya yang tangan ini ya bisa termasuk. Kalau menggerakkan seluruh tubuh, kalau misalnya cuma ini 3 kali 8 terus selesai ya nggak termasuk kurang. Kalau misalnya cuma gini-gini 3 kali 8 gitu, terus sudah selesai nurunin kolesterol ya enggak tuh Bu. Jadi kalau misalnya mau ini mungkin yang Ibu maksud adalah senam aerobik atau misalnya senam prolanis yang mungkin Ibu tadi seminggu sekali itu tadi. Ya gerakannya kalau saya sih harapannya kalau senam aerobik itu ya selain yang gini-gini nanti ada ke atas gitu, terus nanti ada angkat kaki gitu, misalnya ada turun naik gitu, atau misalnya ada angkat atau gimana gitu, misalnya lompat sana lompat sini gitu. Kalau misalnya kita menggerakkan tubuh itu yang dinamakan gerakan aerobik atau senam aerobik seperti itu. Tapi kalau misalnya hanya menggerakkan beberapa otot saja itu belum termasuk gerakan aerobik betul, dan itu pun nanti juga ada hitungannya. Misalnya misal pergelangan otot yang ke atas itu 30 detik, misalnya tahan 30 hitungan gitu, ke kanan 30 hitungan kayak gitu gitu. Jadi bukan cuma kayak ya 1, 2, 3 gitu selesai belum. kurang aerobiknya. dan banyak obat itu nanti bagaimana? Oh iya, jadi kalau untuk obat-obatan, maaf, itu mungkin sebenarnya Ibu tanyakan bukan obatnya, tapi adalah kondisi Ibu. Kondisi hipertensi sama diabetes itu adalah 2 faktor resiko bisa terbentuknya plak jantung atau sumbatan jantung. Jadi kalau misalnya Ibu kemudian tadi ada keluhan kakinya bengkak dan sebagainya, mending nanti sama dokter penyakit dalamnya minta dirujuk aja ke dokter jantung. Jadi nanti biar diperiksa. Gitu. Karena kan butuh, kalau misalnya sih nyun sewu bisa memang, karena memang ada faktor risiko gitu. Cuma ada atau tidaknya kan nanti perlu dievaluasi. Saya mencoba mengambil kesimpulan dari yang bahwa jantung itu lebih banyak disebabkan oleh pola hidup. Jadi bukan keturunan. Bukan, Soalnya paling banyak pola hidup, tapi keturunan ada faktor juga. bisa juga. Keturunan yang saya maksud itu nanti biasanya berhubungannya sama kalau yang pertama yang serangan jantung tadi itu yang dikatakan keturunan itu kalau ada orang tua bapak atau ibu yang meninggal mendadak tanpa sebab di usia 40-an tahun. Gitu. Jadi kalau misalnya orang tuanya itu meninggal karena jantung di usia 60 atau 70 tahun itu tidak bisa kita katakan adanya faktor keturunan. Jadi kalau misalnya meninggal mendadak di usia 40-an tahun itu kita bisa dijadikan faktor resiko. Oh, saya ada keturunan jantung, orang tua saya meninggal di usia 42 tahun, itu bisa. Atau yang faktor keturunan itu sakit jantung yang aritmia, gangguan irama jantung bisa, kelainan otot, jadi kalau di genetik PJB itu bisa. Jadi kalau misalnya ibunya tuh kena ASD atau atrial septal defect, itu nanti anaknya bisa ada yang terkena ASD juga. Kemudian ya itu, kayaknya itu Pak. 1, 2, 3 yang ada faktor keturunannya. Tapi memang dominannya atau mostly masa kebanyakan kita masyarakat Indonesia adalah karena gaya hidup yang tidak bagus. Terus kemudian lanjut dari gaya hidup yang tidak bagus tadi, yang kayaknya yang perlu digarisbawahi satu kolesterol, kedua apa? Ya sama gula. Gula. Gula kadar gula. Padahal masyarakat Indonesia ini tidak bisa lepas dari kolesterol.
dari minyak tadi. Iya, selalu. Hidup tanpa gorengan sama dengan hidup tanpa. Minimal murah ya Pak. Pilihan, ya, itu pilihan. Ya, itu Terus, pilihan. mohon maaf ya, sekalian sama. Banyak satu ini dokter-dokter juga tidak bisa apa gitu. Padahal dia tahu ilmunya gitu. Ya, itulah. Pasti mereka punya alasan juga. Kenapa kok dia? Kalau nggak ngerokok Nih, mah. lanjut Pak. Sebenarnya kan masalah itu kan masalah kebiasaan. Gitu. Kalau misalnya kita ternyata dibiasakan dulu dari kecil nggak makan gorengan, kita makannya bumbunya nggak banyak, ya mungkin kita juga sekarang akan makannya seperti itu. Gitu. Dulu kita diperkenalkan ada yang cabai, apa makannya, oh enak nih pedes-pedes, nikmat nih, apa mangut lele dan sebagainya gitu. Makanya sekarang kita suka gitu. Itu sebenarnya masalah kebiasaan aja. Orang luar negeri dia biasa nggak makan nasi, hidup-hidup aja. Kita biasa makan nasi, kita nggak biasa kalau kita makannya cuma pakai roti, kita pakai kentang goreng gitu. Itu sebenarnya masalah kebiasaan aja gitu. Dan karena kita biasa seperti itu, maka kita terus ya kesehariannya seperti itu gitu. Atau mungkin terkait harganya, misalnya kalau pengajian paling murah adalah gorengan gitu dibandingkan kita ngasih snack lainnya yang lebih sehat. Snack lainnya yang lebih sehat itu kan nanti bisa yang misalnya kayak direbus atau misalnya yang dikukus tapi daging, itu bisa siomay, bisa dimsum atau apalagi ya, mungkin yang dibikin misalnya perkedel tapi daging gitu. Jadi nggak banyak apa ya, minyaknya gitu, nggak banyak mudorot yang kita makan gitu. Seperti itu, tapi itu sebenarnya masalah kebiasaan. Dan kembali lagi tadi seperti Bapak sampaikan, orang Indonesia memang apa-apa kan seringnya banyak kan digoreng gitu, banyak kan digoreng. Jadi memang kita tidak bisa lepas dari minyak goreng, maupun minyak gorengnya diganti mau minyak goreng biasa, minyak goreng bunga matahari, minyak goreng minyak kelapa dan sebagainya. Itu nanti tetap ada faktor tetap ada resikonya juga gitu. Tapi itu usaha kita, itu ikhtiar kita untuk menurunkan kadar kolesterol itu bisa. Jadi yang kita tetap makan gorengan, cuma porsinya aja dikurangin. Porsi pakai minyak gorengnya itu dikurangin. Yang tadinya ada. Atau nanti salah satunya Pasangan dengan makanan yang lama kita ya bisa misalnya terus makan timun, makan yang kaya antioksidan, timun, tomat, buah-buahan, sayuran, seperti itu bisa. Dan nanti selain makan yang antioksidan tinggi itu tadi untuk menurunkan kadar kolesterol, itu tadi kita butuh olahraga. Gitu. Jadi kita butuh dikeluarkan gitu, kolesterol buat energinya itu perlu dikeluarkan. Jadi biar kadarnya turun. Jadi tidak hanya pola hidup sehat itu melulu hanya dari diet, tapi aktivitas fisik pun mulai kita tingkatkan juga. Boleh tanya lagi? Terima kasih. Ini yang berkaitan dengan penyakit jantung yang sampai pasang kering. Itu kan ada, saya dengar sampai 4 ya. Yang dengar pasang kering sampai 4 gitu. Oke. Maksimal sampai itu memang? Atau gimana? Enggak ya? Terus pemasangan ring ini apakah sifatnya permanen? Artinya tidak bisa diambil lagi kalau sudah sehat atau gimana? Itu guys, saya dulu. Oke. Jadi untuk menjawab pertanyaannya Bapak, kalau untuk jumlah ring yang bisa kita pasang di pembuluh darah itu memang tidak ada batasnya, tergantung dari kondisinya. Gitu, betul. Jadi mau itu 1 ring, 2 ring, 3 ring, 4 ring itu nanti tergantung kondisinya pasien. Dan biasanya kita tidak langsung 4 ring. Biasanya kita mulai kalau nggak dari 1 ring, 2 ring, kemudian nanti kita evaluasi. Kalau misalnya ternyata pasiennya itu masih perlu dibuka lagi, misalnya masih sering nyeri dada, masih sering menggeh-menggeh, kualitas hidupnya turun, ke toilet aja menggeh-menggeh, kan itu sangatlah mengganggu. Gitu. Nah, kemudian kita putuskan untuk kita lakukan evaluasi, kemudian kita pasang ring berikutnya. Gitu. Jadi kalau misalnya langsung 4 ring sepertinya tidak, tapi kalau untuk kedepannya misalnya perlu ring lagi itu masih memungkinkan. Nah ini permanen, nggak bisa diambil kalau sudah normal atau sudah sehat gitu. Nggak perlu diambil. Itu kayak kalau dipasang pen di wajah. Jadi kalau misalnya yang saya tahu itu adalah kalau kecelakaan di wajah itu kan pennya itu kan kecil-kecil, maksudnya gitu. Nah habis operasi itu setahu saya dokter bedah plastik itu dia memang membuat pennya itu ya tetap di situ gitu. Jadi nggak terus diambil lagi. Gitu. Karena kan maksudnya wajah itu kan kita sama-sama tahu ini kan yang pertama kali orang lihat ya. Jadi kalau misalnya nanti operasi lagi
lihat lagi dan sebagainya kan mungkin nanti akan menurunkan itu juga. Jadi setahu saya pen yang dibaca itu juga nggak diambil. Tapi kalau pen-pen yang lain itu memang perlu diambil. Kalau misalnya ring nggak perlu diambil, ring itu ya udah di situ aja, nggak perlu kita repot-repot ngambil. Orang itu memang untuk magerin biar pembuluh darahnya nggak bersumbat lagi. Ini ada yang pertama berkaitan dengan treadmill dulu. Itu kadang-kadang kan kalau dokter jantung itu biasanya kalau pemeriksaan selain tensi kemudian dipasang apa namanya tempel di sini EKG. Iya. Itu kadang-kadang satu lagi ditambahkan treadmill. Nah itu yang pertama, fungsi treadmill itu sendiri untuk apa? Iya. Terus yang kedua berkaitan dengan tadi dokter ngendikake obat amlodipin. Saya kan juga sudah konsumsi amlodipin 5 mg ditambah dengan bisoprolol 2,5 mg. Nah ini pernah ada saudara saya kan juga spesialis jantung, ya pesan pokoknya jangan menghentikan sendiri walaupun hasil pemeriksaannya sudah normal 100. Saya kan setiap bulan kalau pemeriksaan itu hanya 120, 130, jarang sekali 128 paling per 60, per 65. Nah, nanti dokter menyarankan kalau misalnya bisa atau menganggap kita memberhentikan sendiri, itu katanya efek dari itu jangan tante nanti mungkin kalau tante tidak ada konsultasi dengan dokter dulu, mungkin seminggu kemudian bisa naik drastis. Itu sangat bahaya tante. Jadi harus betul-betul dievaluasi. Dan makanya saya mohon penjelasan dari dokter bagaimana cara menghentikan obat itu, karena hampir 2 tahun ini kan saya mengkonsumsi itu dan setiap 6 bulan dicek darah dan sebagainya itu secara keseluruhan darahnya diadakan paralitan masih bagus, termasuk fungsi jantung, fungsi ginjal dan sebagainya. Mohon bantuan penjelasannya dokter. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau untuk tes treadmill itu adalah rekam jantung tapi pakai sambil jalan. Jadi sambil ditempel-tempel, kemudian nanti ibu akan kita minta jalan, ikutin kecepatan alatnya. Nanti setiap 3 menit akan dinaikkan lagi. Jadi bebannya akan ditambah secara otomatis. Itu fungsinya untuk men-screening ibu itu punya sumbatan jantung atau penyempitan jantung atau tidak. Atau kalau misalnya ada pun itu nanti kira-kira bermakna nggak kalau dibuka atau untuk dilakukan kateterisasi jantung sampai dengan dipasang ring gitu. Jadi itu cuma screening awal gitu. Jadi screening awal secara klinis. Jadi nanti kita bisa lihat perubahan EKG-nya ibu kalau misalnya ada sumbatan jantung, kemudian keluhannya ibu kira-kira kalau aktivitas sekian itu menggigit enggak, kira-kira ada perubahan rekam jantung apa enggak, atau aritmia atau gangguan irama jantung muncul apa enggak, itu nanti ketahuannya dari treadmill gitu. Tapi kembali lagi treadmill itu hanya alat screening. Nanti yang definitif itu adalah kateterisasi jantung atau diteropong gitu. Kalau misalnya mau melihat secara anatomis ada tidak sumbatan jantung, itu nanti setelah dari treadmill itu nanti perlu ke CT scan jantung. Kalau misalnya diperlukan ya, itu ada CT scan jantung. Cuma kalau CT scan jantung itu nanti pemeriksaannya lebih invasif karena perlu diinfus, perlu dimasukkan zat kontras. Nanti kita cek dulu fungsi ginjalnya bagus apa enggak. Kalau fungsi ginjalnya bagus, maka bisa dilakukan CT scan jantung karena kan perlu buang zat kontrasnya kan lewat urin. Nanti kalau misalnya ternyata ada penurunan fungsi ginjal, urin yang nggak keluar, itu nggak bisa di CT scan jantung. Jadi tujuannya treadmill untuk screening awal. Kira-kira pasien ini itu ada kecenderungan punya sumbatan jantung atau tidak. Gitu. Kemudian yang untuk obatnya tadi yang amlodipin, mau obat tensi itu mau amlodipin, kandesartan, telmisartan, pramipral, captopril dan semuanya. Kalau misalnya yang memberi itu adalah dari dokter jantung, itu nanti bisa dikonsultasikan dulu, dok ini saya rata-rata di rumah, atau misalnya tadi bikin bawa catatan tensi aja. Dok ini saya rata-rata tensi saya, kemarin saya tensi sendiri dok, saya 1 bulan itu rata-ratanya segini, bisa nggak kalau obat saya dikurangi gitu. Jadi nanti biar dokternya yang meresepkan, mau itu ibu coba minum amlodipinnya 2 hari sekali, atau misalnya mau coba dulu dikurangin
bisoprololnya atau dan sebagainya nanti biar dari pertimbangan dari dokter jantungnya yang ibu periksa tadi. Gitu. Jadi memang bisoprolol itu nanti untuk menurunkan nadi, tapi dia juga ada efek samping nurunin tensi. Kaitannya tadi dengan penyumbatan pembuluh arteri yang itu pembekakan di kaki, apakah itu nanti bisa hilang dengan obat atau harus di-ring? Kalau memang harus di-ring, apakah bisa? Dan itu mengakibatkan kaki menjadi hitam ya. Soalnya ada saudara yang mengalami hal seperti itu. Dan bagaimana seandainya obat dari dokter itu dihentikan, efeknya itu jangka panjangnya seperti apa? Mungkin itu aja dok, mohon penjelasannya. Terima kasih. Untuk kaki yang hitam itu perlu dicari tahu dulu penyebabnya Bu, apakah itu dari pembuluh darah arteri atau dari pembuluh darah vena balik. Ya, kalau misalnya memang dari pembuluh darah arteri, kita perlu lakukan USG kaki. Gitu. Kita di USG dulu kakinya, kira-kira tersumbatnya itu udah sampai pembuluh darah yang mana. Gitu. Apakah hanya di kaki saja atau misalnya sampai kempol, sampai paha dan sebagainya, itu nanti perlu diketahuinya dari situ. Gitu. Dan kalau obat memang harus dilanjutkan, kecuali nanti sudah ada intervensinya. Intervensi itu nanti untuk pasang ring tidak hanya di jantung tapi di kaki itu juga bisa. Jadi nanti bisa dilebarkan penyempitan pembuluh darah kaki itu dia bisa dilebarkan juga pakai galon. Kalau misalnya memang sumbatan arteri kakinya itu dia memang bermakna, nanti bisa dilakukan tindakan juga seperti itu. Jadi kalau obat nggak boleh tetap ya, semua obat apapun itu, maksudnya sesederhana tadi obat hipertensi pun itu nggak boleh di stop sendiri. Dampaknya ya kalau nggak minum obat ya bisa kembali lagi, bisa makin parah lagi gitu. Dan kalau misalnya itu memang penyakitnya itu adalah sumbatan di arteri, kalau tidak diobati atau tidak segera dilakukan tindakan, nanti kakinya bisa lama-lama nggak bisa digerakkan gitu. Kalau nggak bisa digerakkan nanti lama-lama jadi arteri itu kan sama kayak koroner ya. Jadi arteri itu adalah pembuluh darah yang membawa darah bersih, pembuluh darah yang membawa banyak oksigen, nutrisi gitu. Kalau misalnya arterinya tersumbat, nggak ada yang ngalirin lagi ke belakangnya, nutrisi otot-otot bawahnya kakinya dari mana gitu. Jadi karena sudah misalnya tersumbat total, anggap aja tersumbat total gitu, kakinya nanti lama-lama dingin, nggak ada aliran darahnya, nggak ada nutrisinya, nggak ada oksigennya. Kalau misalnya diperiksa pakai yang dijepit itu, yang saturasi oksigen, nanti nggak keluar oksigennya. Lama-lama mungkin awalnya nyeri, tapi lama-lama udah nggak terasa lagi. Sel-selnya udah mati, sel-sel kakinya udah mati. Kemudian nanti perlu kita evaluasi kira-kira ini masih bisa diselamatkan atau enggak. Kalau misalnya bisa diselamatkan ya nanti pakai tindakan itu tadi, bisa dibalon kakinya itu, pembuluh darah kakinya. Tapi kalau misalnya nggak bisa diselamatkan, misalnya sudah bukan varises, tapi kalau misalnya nggak bisa diselamatkan, misalnya memang kakinya itu sudah mati, ya kita perlu konsul ke dokter bedah, apakah perlu diamputasi gitu. Kalau nggak dibersihkan, takutnya ini malah melebar infeksinya, itu juga bisa terjadi. Jadi kita perlu yakin dulu itu sakitnya apa, dan biar nanti diskusi sama dokter, biar dokter dan keluarga yang menentukan. Tergantung sakitnya. Kalau misalnya itu arteri, itu karena sumbatan pembuluh darahnya. Karena sumbatan pembuluh darahnya kan kita ini bisa ping-ping kayak gini kan karena alirannya lancar. Sama kalau misalnya kita HB-nya turun, darahnya keluar semua kan jadi pucat, jadi putih kan, jadi putih, nggak kerasa, geling-gelingan semuanya itu. Nah itu aja baru cuma darahnya turun, apalagi tersumbat. Kita udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi sama tangannya, sama kaki tangan itu. Tapi kalau misalnya itu hitamnya itu karena pembuluh darah balik vena, ya nanti harus dibuka itu sumbatannya, bisa di laser, bisa pakai obat pengencer darah. Tapi untuk kembali lagi atau tidaknya nanti tergantung seberapa berat kondisi pasiennya saat ini. Kalau misalnya ditanganinya sesegera mungkin ya insya Allah mungkin masih bisa kembali. Tapi kalau misalnya sudah terlanjur agak berat, ya nanti tujuan kita mengembalikan kualitas hidup pasien dulu.
tidak ada keluhan apapun. Bahkan setiap bulan itu ada pesantren lansia di daerah Kalibawang. Kita ikut di sana puasa 3 hari, kemudian cek rutin, cek umum dari gula, kolesterol, tensi, dan asam urat itu baik. Namun begini dok, 2 bulan terakhir ini setelah melakukan kegiatan saya ya, begini dok, sebulan yang lalu saya berkegiatan seperti biasa tapi agak-agak mempeng gitu. Itu kok tiba-tiba dada saya sakit sekali, cekik gitu. Terus saya gitu ya, itu gak lama saya agak posisi saya tunduk gitu, selesai. Kemudian tidak ada masalah lagi. Sebulan kemudian seperti itu lagi. Yang saya ingat itu ya karena capek itu, karena rada mumpeng itu. Nah, kemudian kesimpulan saya, oh berarti saya ini tidak boleh lagi terlalu mumpeng. Tetapi selain itu dok, apakah saya harus melangkah untuk konsultasi ke klinik untuk menceritakan itu lah? Sekarang alhamdulillah langsung ke dokter. Ini apa yang harus saya lakukan dok, agar saya bisa menghindari apa yang tidak boleh dilakukan begitu. Bahkan yang terakhir ini baru kemarin itu begini, saya itu buka YouTube tentang kesehatan itu, ketemu dokter siapa gitu tuh bilang begini, untuk lansia itu untuk olahraga yang paling bagus adalah di kolam renang. Tidak untuk renang, tidak semua orang bisa renang, tapi nyemplung saja di kolam renang, kemudian jalan mundur 30 menit saja, jangan lebih. Kalau lebih itu bid'ah gitu. Nah, saya tertarik dengan itu. Jangan-jangan itu memang bagus. Kebetulan tempat tinggal saya juga nggak jauh dan saya memang kegiatan keluar itu suka, tapi yang ada manfaatnya, taklim atau olahraga. Nah, itu saya lakukan dong. Saya ini sudah 30 menit kan, itu ada jamnya itu. Kok kesenengan gitu. Saya juga di grup ya, ke kolam renang itu juga bayar gitu. Nah itu terus sampai 1 jam, tapi tidak jalan mundur, tapi kita bermain-main renang-renangan gitu. Nah saya sampai pulang itu dilala mau hujan, jadi saya geraknya cepat-cepat untuk mengambil jemuran, untuk ini itu, terus langsung ini dada saya dok. Ini dada ini yang sakit itu paru apa jantung kan saya tidak ngerti itu. Pokoknya sakit dan agak lama dan tidak ada teman. Jadi saya istighfar, ya Allah, kalau saya mati nggak ada orang, tapi saya akan tahlil saja, la ilaha illallah, lalu hilang, tidak mati ya Allah, alhamdulillah. Seperti itu dok. Jadi alhamdulillah saya digerakkan Allah untuk ketemu dokter di sini. Saya mohon arahannya.
titipan dari ibu tidak apa-apa. Sampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf ya ibu-ibu, kebetulan mungkin ini pertanyaan terakhir, mohon maaf karena dokternya kebetulan ada praktik poli nanti setelah ini. Jadi mohon maaf ya bu. PPT, oh nggih, gimana? Iya, nanti dikirimkan insya Allah. Ya, ya monggo dokter silakan dijawab pertanyaan terakhir. Untuk menjawab pertanyaan ibu tadi, kalau misalnya ya kembali lagi, kalau misalnya ibu nggak yakin itu sakitnya apa dan ibu merasa itu mengganggu ibu nyeri dadanya, apalagi pada saat ibu beraktivitas, kalau saya sarannya ibu harus segera diperiksakan. Gitu. Kalau misalnya lokasinya di dada, ya pertama kali mungkin ibu bisa ke dokter jantung dulu. Kita singkirkan dulu yang paling mengkhawatirkan. Gitu. Karena kan kalau lokasinya di dada, bisa karena jantung, bisa karena paru, bisa karena hanya mungkin ototnya, atau mungkin hanya karena sarafnya, kan itu juga bisa. Tapi di antara yang semua saya sebutkan tadi, yang paling mengkhawatirkan itu adalah sakit jantung, apapun bentuknya itu. Gitu. Jadi kalau saya sarannya ke dokter jantung dulu, diperiksakan, direkam jantung dan diperiksa lain-lainnya. Nanti kalau misalnya itu normal, berarti ibu bisa lega, oh bukan karena jantung. Gitu. Berarti kemudian baru cari sakit lainnya, apakah karena paru menggeh-menggehnya atau mungkin karena lainnya. Jadi pertama kali ibu ke dokter jantung, ibu dilakukan rekam jantung, nanti mungkin ikut dokternya mau dilakukan pemeriksaan apa, gitu nanti biar dicari tahu, sama dikasih obat. Ya, dari klinik fase 1-nya ibu. Nanti dari fase 1 mau di klinik mau di puskesmas, nanti dirujuk ke dokter jantung. Ya, terima kasih Bapak Ibu-Ibu. Sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kekurangan dan kejadian hari ini. Insya Allah kedepannya kami akan mengevaluasi besar-besaran akan lebih baik lagi untuk memberikan pelayanan yang terbaik untuk panjenengan semuanya. Insya Allah besoknya dan seterusnya kajian lansia akan diadakan di sini aja Bu. Ya. Nah, kemudian untuk bapak-bapak sama ibu-ibu yang belum regis, nanti monggo sudah ada yang standby di sana, nanti langsung regis pulang. Mulai tadi mengkonfirmasi kembali pembayaran, kemudian yang kedua sudah masuk grup WA atau belum, karena beberapa kemarin ada yang kasih nomor WA itu salah ternyata, beberapa kali sehingga kita pas hubungi itu nggak bisa. Nah untuk alhamdulillah ada jemaah yang inisiatif memberikannya. Kemudian yang ketiga nanti mengecek kembali nomor teleponnya sudah benar atau belum, supaya nanti kita bisa memberikan informasi lebih lancar lagi di WA. Jadi itu saja Bapak dan Ibu-Ibu kelas lansia kita pada pagi hari ini. Sekali lagi kami selaku panitia mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kejadian hari ini. Kita akhiri bersama-sama dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.